Penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut. Penyebaran metastasis sel kanker dapat melalui pembuluh darah maupun pembuluh getah bening. Sel penyakit kanker dapat berasal dari semua unsur yang membentuk suatu organ. Dalam perjalanan selanjutnya, tumbuh dan menggandakan diri sehingga membentuk massa tumor. Selanjutnya ada faktor-faktor lingkungan yang mengubah sel normal menjadi sel kanker. Yang pertama di sinar UV dapat merusak DNA sehingga menginduksi kanker kulit. Kedua ada obat-obatan dan bahan kimia. Ketiga ada faktor fisik, ada gangguan imunologi yang bisa disebabkan oleh zat karsinogenik yang dapat memicu terjadinya kanker. Klasifikasi umum. Yang pertama ada karsinoma, kanker yang terjadi pada jaringan epitel seperti kulit atau jaringan yang menyelubungi organ tubuh. Contohnya ada kanker serviks, kanker tiroid, kanker lambung. Yang kedua ada sarkoma, kanker yang terjadi pada tulang, jaringan otot, jaringan pembuluh darah, jaringan adiposa, dan jaringan pendukung lainnya. Yang ketiga ada leukemia, kanker yang terjadi akibat tidak matangnya sel darah yang berkembang di dalam sumsum tulang dan memiliki kecenderungan untuk berakumulasi di dalam sirkulasi darah. Yang keempat ada limfoma, kanker yang timbul dari nodus limfatikus dan jaringan dalam sistem kekebalan tubuh. Pencegahan kanker biasanya bisa dilakukan dengan cara deteksi dini atau dengan screening dengan metode breast cancer screening test atau dengan pap smear. Dilakukannya screening awal bisa mencegah akan terjadinya kanker. Pencegahan kanker juga bisa dilakukan dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi. Kedua, membatasi pajanan terhadap karsinogenik seperti membatasi makanan-makanan yang dimasak dengan cara dibakar atau diasapi, menghindari minuman beralkohol, dan membatasi minuman bersoda. Yang ketiga ada aktivitas fisik. Yang ketiga melakukan vaksinisasi pada wanita untuk menghindari kanker serviks. Yang kelima, hindari banyaknya faktor seks. Kanker bisa dipicu oleh zat karsinogen. Zat karsinogen terdiri dari bahan kimia, virus, dan radiasi. Bahan kimia dapat memicu terjadinya suatu keganasan sel karena dapat mengakibatkan mutasi pada DNA. Terjadinya kanker dikelompokkan menjadi dua fase, yaitu initiation phase dan promotion phase. Jika bahan karsinogenik masuk ke dalam tubuh akan memetabolisme, kemudian hasil metabolismenya didetoksifikasi, lalu dieskresikan. Jika proses ini tidak bisa dilakukan oleh tubuh, maka hasil metabolit dari bahan karsinogenik ini akan mengadakan ikatan dengan rantai DNA sehingga DNA menjadi cacat. Akibat terjadinya kecacatan DNA, tubuh berusaha melakukan perbaikan DNA yang dikenal dengan DNA repair. Jika tidak berhasil, sel yang memiliki DNA cacat tersebut akan dibunuh atau dimusnahkan melalui suatu proses yang dikenal dengan apoptosis, yaitu kematian sel yang terprogram. Apabila proses tersebut tidak mampu dilakukan oleh tubuh, maka sel tersebut memiliki DNA cacat yang bersifat permanen. Kondisi ini dikenal sebagai initiation phase. Selanjutnya, sel yang memiliki DNA cacat permanen akan mengalami proliferasi dan diferensiasi, yaitu perubahan bentuk sel yang berkembang menjadi malignan atau sel ganas. Kondisi ini disebut dengan formation phase. Pengobatan kanker bisa dengan cara pembedahan, kemoterapi, radioterapi, terapi hormonal, dan terakhir terapi biologis molekuler.